Selamat pagi, Bapak Ibu. Mohon maaf tadi yang ketutupan saya ya. Saya bersalah banget rasanya duduk di depan. Maaf ya, ini bawaan lahir badan saya segini. Mohon maaf. Sebelumnya terima kasih tadi untuk encouragement dari brother sister ya, juga pressure Bang John dan Kak Adame. Aduh. Tadi tahu gitu perkenalannya di belakang aja Bang. Selesai khotbah baru dikenalin. Jangan di depan. Oke. Ini minggu keempat ya kita menggali Amsal dengan temanya adalah sharpen one another. Nah, tapi kemarin ada yang menarik waktu Bang John undang ya, karena ternyata di Bogor itu udah dibagi ada 4 apa? Iya, ini gimana slide-nya? Maaf. Itu. Mohon maaf ini saya settingannya buat di Tangerang, jadi itu ada ijo-ijonya, mohon maaf ya. Tapi itu yang dilihat yang kecil itu. Nah, oh iya benar ini, yang belakangnya surga. Itu space buat saya masuk sebenarnya Bang, yang sisa ukuran badan saya di situ. Iya, jadi minggu keempat itu adalah tentang kesuksesan dalam mencapai keberhasilan mengerti Amsal. Saya pikir, lah saya aja belum ngerti ini maksudnya Amsal, saya suruh bahas kesuksesannya lagi gitu kan. Saya pikir, wah ini menarik banget, tapi saya langsung gali lagi tentang Amsal ini ya. Dan sebentar, saya sambil keluarin contekan biar waktu saya nggak bablas. Sorry. Oke. Nah, Amsal itu kan ditulis oleh Salomo ya, selama kurang lebih beberapa ribu tahun ya, tahun-tahun 900-an kalau saya nggak salah ya, waktu dia masih 20 tahun pertama masa pemerintahannya. Dan Salomo menulis sekitar 3.000 Amsal. Nah, tapi penulis Amsal itu bukan hanya Salomo, itu ada Lemuel, ada Agur ya, dan ada penulis-penulis dan ada hikmat-hikmat yang lain. Nah, tetapi karena Samuel menulisnya banyak sekali, jadi bisa dibilang bahwa Amsal ini penulis utamanya adalah Raja Salomo. Nah, itu sampai di situ. Jadi sekarang sebelum kita mulai, kita doa dulu. Ya. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah, kami boleh sama-sama memuji Engkau Tuhan, dan sekarang bahkan Tuhan kami sama-sama mau belajar, mau mendengarkan lagi dari firman-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan kalau hari ini kami punya tempat yang luar biasa Tuhan, untuk kami bisa berkumpul di sini Tuhan. Ini adalah satu anugerah dari Engkau, karena ini adalah kesempatan Tuhan, untuk sama-sama kami bisa belajar, bertumbuh bersama-sama Tuhan, untuk kami terus semakin mengenal Engkau lagi. Tuhan kiranya Engkau berkati Tuhan, siapkan hati setiap kami di sini Tuhan, agar firman yang ditaburkan Tuhan bisa tumbuh dengan subur dalam hati kami, dan firman itu betul-betul Tuhan, betul-betul membantu kami sehingga kami bisa punya hidup murid yang luar biasa. Kiranya Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan membawakan sharing pagi hari ini Tuhan, agar kiranya Engkau jaga Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya Tuhan, agar bisa sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan bisa bermanfaat untuk membangun jemaat. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, lanjut. Jadi karena itu yang nulis Salomo, saya terpikir Salomo ini kan orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Wah, dan itu cita-cita saya dari dulu ya, pingin jadi orang kaya. Berarti belum, kan masih cita-cita. Berarti belum. Nah, hikmat Salomo itu kan kalau yang kita baca di Amsal itu dapat langsung turunnya dari Tuhan. Jadi bukan dia belajar dari kanan kiri, tapi langsung dari Tuhan. Jadi waktu saya gali tentang itu, saya jadi berpikir, kira-kira kalau saya gali Amsal, ya karena itu sebagian besar ditulis oleh Salomo, apakah berarti saya juga akan punya hikmatnya Tuhan? Itu yang ada di kepala saya. Apakah nanti berarti saya juga bakal punya kerajaan kayak Salomo? Kerajaan yang luar biasa gitu, jadi presiden kali. Saya pikir apa bisa kayak gitu ya? Saya jadi berpikir gitu. Waktu saya baca lagi, baca raja-raja, saya jadi mikir, pantesan ya, Salomo ini kan sudah anak raja, sudah kaya raya. Wajar waktu Tuhan tanya dia minta apa? Dia minta hikmat. Ya udah nggak butuh kaya lagi. Dia udah kaya banget. Nah tapi sekarang saya nih belum nyampe ke titik itu. Jadi saya cuma mikir waktu itu, bisa nggak nih kalau misalkan saya gali Amsal, apakah betul saya akan mendapatkan kesuksesan yang ditawarkan itu? Itu yang membuat saya coba. Apa sih yang bisa didapatkan ya kalau misalkan saya itu menggali kitab Amsal? Kita lihat dari Amsal, sorry sebentar. Nah, Amsal 3
ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Nah, kehormatan di sini adalah glory. Jadi ini poin yang pertama adalah glorious. Itu yang saya lihat tuh waktu Salomo dengan Amsal-Amsal. Salomo ini kan terkenal dengan apa ya? Selama masa hidup itu sangat dihormati, sangat disegani oleh seluruh raja-raja di muka bumi ini. Karena keagungannya dia, kebijaksanaannya dia sangat dihormati. Nah, ini kita cepat aja nih. Ini yang pertama, saya langsung berpikir, oh berarti akan ada, kalau kita bisa mengerti Amsal, kita akan dapatkan kehormatan, dapatkan keagungan, dapatkan gloriousnya Salomo ini. Pertama, saya langsung pikir begitu. Kita lihat lagi, next. Ya, ini ya di 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Di sini dikatakan, maka datanglah orang dari segala bangsa, mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Wah, ini bicara tentang kehormatan, kemuliaan ini, wah ini sesuatu yang, buat saya itu sesuatu yang keren ya. Karena saya dari dulu, dari zaman saya masih muda, zaman saya masih sekolah, itu jarang dapat kayak gini ya. Itu selalu aja. Jadi dulu kalau saya itu di sekolah itu, kalau pagi, ada orang ketemu saya lagi mau datang ke sekolah gitu, ketemu saya di jalan, wah stres dia. Karena kalau orang ketemu saya pagi-pagi berarti dia terlambat. Saya yang pegang bel sekolah. Karena sekolah saya dulu maksimal terlambat 15 menit. Saya maksimalkan itu sebaik mungkin gitu kan. Jadi pokoknya saya nyampe ya 7.15 kan masih boleh masuk soalnya terlambat 15 menit. Itu yang selalu saya maksimalkan. Itu hikmat saya zaman dulu. Nah, di mata teman-teman saya dapatkan itu yang namanya kehormatan dan keagungan di mata teman-teman saya. Tapi di mata guru-guru enggak. Dan itu yang benar-benar terjadi dan itu saya kejar. Jadi dulu tanpa Amsal ternyata bisa juga saya dapetin di lingkungan-lingkungan tertentu. Di lingkungan sekolah pada saat saya dapetin di antara teman-teman saya. Apalagi saya dulu hobi berantem, hobi banget. Tapi saking hobinya, waktu itu saya ingat waktu SMA, akhirnya saya sama orang tua saya dimasukin ke satu sekolah yang isinya semuanya laki-laki. Wah, saya mau kejar lagi nih kehormatan dan keagungan. Akhirnya berantem, 3 bulan pindah sekolah saya. Karena waktu itu akhirnya kakak kelasnya yang kelas 3 semuanya marah. Semuanya marah, saya nggak berani sekolah. Akhirnya karena takut. Di sekolah udah ditungguin, saya nggak berani. Akhirnya dipindahin ke SMA yang lain. Nah di SMA yang baru ini saya ketemu istri saya. Gitu ceritanya. Jadi kita sweetheart ya, high school sweetheart. Ketemu di SMA yang baru ini. Tapi di SMA yang baru, hari pertama saya masuk, saya langsung udah berantem lagi. Karena waktu itu ya saya pikir pokoknya saya nggak mau jadi korban, mendingan jadi pelaku. Saya nggak mau jadi yang di bawah, saya maunya jadi yang di atas, harus saya yang mimpin. Itu hikmat saya zaman dulu, untuk ngejar yang namanya glorious ini. Karena kalau dilihat di sini, berarti kan sebetulnya untuk mendapatkan kehormatan, keagungan, harus pakai Amsal juga berarti. Saya pernah dapatkan itu, bisa kok. Pakai hikmat saya sendiri, saya nggak ngerti Amsal waktu itu, nggak pernah. Saya nggak pernah baca Amsal, nggak pernah baca Alkitab. Dapat juga tuh ternyata. Nah, kita lihat lagi nih, apalagi? Ini yang di 2 Tawarik 9 ayat 22-23. Sama ya, di sini dibilang bahwa hikmatnya Salomo itu melebihi semua raja yang ada di muka bumi ini. Nah, next lagi. Kita lihat sekarang dari Amsal 22 ayat yang ketiga. Ini observation. Nah, saya bacakan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, jadi di sini dilihat bahwa kalau kita punya hikmat yang berasal dari Amsal, pengamatan kita itu akan lebih tajam. Jadi kita bisa tahu mana yang bahaya, mana yang enggak. Nah, zaman saya dulu waktu masih muda itu, saya justru kalau lihat malapetaka, saya hajar. Karena disitulah, di balik itu ada banyak glory. Ketika orang-orang nggak berani, saya berani, itu jadi glory. Bahkan itu jadi cara saya bertahan hidup di lingkungan pendidikan. Zaman saya SMA, kuliah, saya nggak pernah ngerjain tugas. Kan kerja kelompok, nggak ada yang berani presentasi. Saya yang presentasi, mereka yang kerjain. Itu hikmatnya. Itu hasil pengamatan juga sebenarnya. Tapi masalahnya, saya nggak lihat malapetakannya. Malapetakannya pas ujian, saya nggak ngerti ini apa jawabannya. Itu malapetakannya. Malapetakannya yang saya nggak dapatkan. Nah, tapi sampai di sini, apa yang saya belajar bahwa ternyata saya tanpa mengerti Amsal pun,
sebetulnya dari pengalaman hidup, ya mungkin dari membaca buku-buku, kita bisa dapatkan ini juga kok. Kita bisa dapatin kok yang namanya glorious, kita bisa dapatkan yang namanya pengamatan yang tajam, mengerti duduk permasalahan. Ternyata nggak perlu. Bahkan kalau kita gali ya, Salomo ini kan terkenal ketika dia mulai, hikmatnya itu mulai terkenal ke seluruh dunia ketika ada dua perempuan sundal ya, yang datang, mereka ngaku punya ada satu bayi yang diperebutkan. Nah ini hikmatnya Salomo pertama kali dia mulai terkenal. Dan dari sini kita belajar bahwa ternyata memang hikmatnya Salomo ini luar biasa, ini beda nih dari Tuhan. Nah kalau yang tadi saya bilang kan dapat, tapi tetap aja pasti ada yang kurang kalau dari manusia. Tetapi apakah betul? Apakah betul nggak ada kurangnya buku Amsal ini? Apakah betul memang hikmat yang ada di Amsal itu sudah mencakup seluruh hikmatnya Tuhan? Apakah betul kalau misalkan kita itu benar-benar mengikuti Amsal, kita akan dapatkan dua hal ini tadi ya, glorious, kemudian juga punya observation yang tajam, itu benar-benar akan terjadi. Apakah betul seperti itu? Nah, apakah semua hikmat dalam buku Amsal itu betul-betul relevan dengan kehidupan kita sekarang, betul-betul bisa terjadi? Saya mau ambil beberapa contoh. Nah, sekarang baru nih kita gali ya. Amsal 10 ayat yang ke-27. Di sini dibilang, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ini adalah kebijaksanaan yang ada di Amsal. Pertanyaan saya, bagaimana dengan Stefanus? Stefanus itu takut Tuhan. Dia takut Tuhan. Tapi begitu dia ikut Tuhan, dia dirajam. Dia mati. Bagaimana dengan Yakobus? Yakobus murid Yesus, saudaranya Yesus. Dia pun akhirnya mati dipenggal. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Paulus, Petrus, bahkan Yesus sendiri hanya berusia 33 tahun. Tapi Amsal ini bilang takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Kok ternyata itu Stefanus mati duluan. Yakobus mati duluan. Paling kalau ada yang umurnya panjang, Yohanes. Karena dia harus tunggu sampai kitab Wahyu. Tapi itu pun sempat digoreng dulu sebelum sampai dia ke umur itu, digoreng hidup-hidup. Ini jadi satu pertanyaan. Kita lihat lagi, Amsal 22 ayat yang ke-6. Nah, ini yang sering ya sebagai orang tua. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada zaman itu. Daripada jalan itu, sorry. Nah, pertanyaan saya, yang nulis ini kan Salomo. Salomo gimana? Salomo aja, Salomo anaknya Daud. Dia lihat contohan hidup takut akan Tuhan. Dia dapat hikmat langsung dari Tuhan. Nyimpang nggak? Nyimpang nggak di hari Tuhannya? Lah ini Amsalnya. Ada di sini. Kenapa kok bisa nyimpang? Apakah artinya salah hikmatnya Tuhan yang buat Salomo? Itu waktu saya baca. Saya sering pendekatan Alkitab tabrakin gitu ya. Karena itu cara saya untuk bisa mengerti. Saya tabrakin karena saya learning by doing, cara saya belajar. Jadi saya selalu lihat, di Amsal ditulis gini, prakteknya gimana? Bener nggak ini bisa dijalanin? Itu yang membuat saya jadi mikir gitu kan. Ini kayak gini, tapi kok kenyataannya Salomo nyimpang juga tuh. Apakah artinya salah? Jadi kenyataannya adalah bahwa kitab Amsal itu isinya tuh ternyata hanya nasihat-nasihat untuk yang bijak ya, tetapi tidak menjanjikan apapun, serta bahwa hidup ini tuh tidak selalu ideal, seperti yang ditulis di dalam kitab Amsal. Nah, karena apa? Karena hikmat Tuhan jauh lebih besar dari itu semua. Nanti kita akan lihat lagi. Berarti apa? Berarti tujuan kita membaca Amsal itu bukan untuk sekedar menjadi bijaksana. Karena kebijaksanaan sendiri sampai di titik ini, sampai kita bahas sampai di sini, masih belum jelas. Nggak bisa jamin apa-apa. Ini semua, siapa yang berani bilang penulis Amsal ini nggak bijaksana? Itu isinya benar-benar kata-kata yang bijak. Tapi applicable nggak? Bisa dipraktekkan nggak? Benar nggak seperti ini? Saya mau cerita sedikit. Saya dulu tadi ya saya cerita SMA, saya pindah cuma 3 bulan, saya pindah ke sekolah yang baru untuk kemudian di situ ketemu istri saya. Sebenarnya mempertanyakan istri saya mau masnya bukan cuma kadame. Udah dari zaman sekolah itu dipertanyakan orang-orang. Dari zaman Salomo.
Orang-orang mempertanyakan hikmat istri saya ini nggak baca Amsal kayak jadi. Karena waktu zaman sekolah dulu, istri saya ini dia selalu ada di ranking 1, ranking 2 lah ya, di atas gitu kan. Nah, saya penjaga gawang. Saya yang batas garis kemiskinan, nah tuh saya di situ. Jadi dulu seringkali ya kalau pas lagi pembagian rapor, ya dulu masih sistem catur wulan, cawu 3 itu, telepon saya di rumah tuh sibuk banget, semua orang tanya. Karena saya ada harapan seluruh bangsa. Kalau saya naik, semua orang naik. Kunci keselamatannya ada di saya. Kalau saya naik, semua orang berarti naik kelas. Jadi pas sibuk semua orang tanya saya, nggak ada yang nanya istri saya. Dia udah pasti ranking soalnya. Bahkan ketika lulus, istri saya dapat banyak piagam. Dia dapat piagam, dia menang ini, menang itu gitu ya. Saya lulus dengan banyak skorsing. Dulu waktu zaman-zaman SMA itu orang tua saya nggak ada yang mau ambil rapot. Karena udah takut duluan, lama nih pasti nggak mungkin cuma 5 menit, karena harus diceramahin dulu sama gurunya panjang. Jadi gini Pak, anaknya begini, anaknya begitu. Nah, jadi nggak ada yang mau ngambil, nggak ada yang mau ngambilin rapot saya. Nah, tetapi itu nggak berhenti di situ. Ketika saya kuliah, saya keterima di salah satu universitas di Jakarta, daerah Jakarta Selatan. Cukup bagus di situ. Cuman saya nggak tertarik. Saya maunya keluar dari Jakarta, saya mau jauh dari orang tua saya. Jadi itu sudah daftar di situ, sudah lunas, akhirnya saya pindah ke Yogyakarta. Kuliah lagi di Yogyakarta. Dan 3 tahun semenjak itu saya dapat 2 surat drop out. Dari yang di Jakarta dan dari yang di Yogyakarta. Saya dapat 2 surat drop out, surat cinta. Nah, ini saya mikir gitu ya. Kalau kita balik ke Amsal ini, orang tua saya orang baik-baik. Saya punya 2 orang adik. Sekarang adik saya yang satu itu adalah psikolog anak ya, S2, sudah psikolog anak. Yang satu lagi dia lulusan DKV, dan dia kemarin sempat dikontrak sama Microsoft gitu ya, terus sempat kerja dengan Squaresoft itu untuk dia jadi bikin program-program untuk bikin game, terus dia bikin gambar-gambar, poster seperti itu ya. Jadi keluarga saya baik-baik, saya aja yang beda sendiri. Saya juga salah di mana gitu, padahal didikannya sama. Ini kan nggak sama berarti. Kenapa? Kenapa ini bisa jadi berbeda gitu? Kenapa ini jadi nggak sama? Bahkan saya mau cerita, saya bersyukur sekali ya kalau sekarang saya udah ketemu Tuhan. Dulu hidup saya itu tadi baru sebagian kecil, banyak yang lain yang mungkin nggak pantas untuk diceritain. Tapi singkat cerita, saya menikah di usia yang sangat muda. Waktu itu saya masih berusia 23 tahun. Saya sekarang sudah menikah selama kurang lebih 13 tahun. Sekarang saya berusia 37 tahun. Kenapa saya menikah di usia 23 tahun? Waktu itu saya salah pergaulan, jadi istri saya hamil duluan. Di usia 19 tahun. Itu anak saya yang pertama, Axel, itu pada saat itu karena istri saya mengandung dia, kami menikah. Nah, ini yang terjadi. Hidup saya kalau dibilang berantakan, berantakan banget. Kalau dibilang waktu itu udah siap menikah, belum. Udah siap jadi orang tua, belum. Ketika Axel lahir, saya memperlakukan dia tidak sebagaimana seorang ayah memperlakukan anaknya seharusnya. Saya kasar sekali dengan dia, baik dari kata-kata maupun secara fisik. Main tangan dan segala macam. Tapi saya bersyukur, saya dibimbing, pernikahan saya diperbaiki, parenting saya dibenerin, kita bisa ambil waktu, saya bisa bicara ini dengan Axel. Saya pingin Axel dengerin dari saya. Saya bersyukur sekali saya bisa bicara dengan Axel, saya bisa ngomong ini yang dulu papa mama salah, di sini papa mama meleset, tapi bukan berarti papa mama nggak sayang sama kamu, justru papa mama menikah karena ada kamu. Nah itu. Jadi ini saya bersyukur ya. Nah, kalau kita balik lagi ke yang tadi ya, Amsal ini. Jadi gimana nih lanjutan ini Amsal ini? Mari kita lihat. Di Pengkhotbah sekarang kita buka. Kenapa kita buka Pengkhotbah? Karena Salomo dalam hidupnya, dia bukan hanya menulis Amsal, dia juga menulis kitab Pengkhotbah, dan dia juga tulis Kidung Agung. Tapi apa yang menarik dari Salomo, kalau kita baca Amsal, isinya tuh hikmat, kebijaksanaan, kayaknya masa depannya penuh pengharapan. Tapi kalau kita baca Pengkhotbah, moodnya kebalikannya. Udah kayak orang yang putus asa, nggak ada pengharapan lagi, isinya penyesalan gitu ya.
Kita baca ini yang paling menusuk saya ya, karena ini langsung di pasal satunya, Pengkhotbah 1, 16-18. Salomo berkata demikian, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi Salomo sendiri dia klaim, dia punya hikmat lebih besar dari Daud. Ini klaimnya Salomo. Ayat 17. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Wow, ini dari Salomo, si penulis kitab Amsal tadi. Jujur, waktu saya gali kitab Pengkhotbah sampai selesai, justru saya menemukan bahwa ternyata kitab Pengkhotbah ini cocoknya disebutnya 2 Amsal. Karena ini adalah lanjutan dari hikmat, dari Amsal. Justru ini endingnya, ini akhirnya. Karena seluruh hidup Salomo itu sebenarnya adalah kebijaksanaan yang Tuhan mau kasih ke manusia. Melalui hidupnya Salomo kita bisa belajar. Cuman ada di kitab Pengkhotbah kata-kata yang bilang seperti ini, bahwa manusia dan binatang itu sama aja. Itu cuman ada di Pengkhotbah. Sadis banget saya baca buku Pengkhotbah itu. Tapi kita nggak akan bahas yang itu. Nanti bisa cari sendiri di Pengkhotbah 7 kalau saya nggak salah, 7 atau 3. Kita lihat, ini penutup dari Pengkhotbah ya. Kita lihat di Pengkhotbah 12, ayat 11 sampai 13. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Wow. Saya waktu baca ini saya langsung ingat apa? Ayub. Saya ingat Ayub. Ayub waktu dia lagi ditegur Tuhan, Tuhan bilang apa? Kamu ada di mana waktu saya mendirikan dasar dunia? Kamu ada di mana waktu saya menciptakan apa? Bumi, laut, langit, udara, segala. Kamu ada di mana? Jadi kita nggak akan pernah bisa menangkap yang namanya hikmatnya Tuhan itu sendiri. Pada akhirnya kita harus membiarkan hikmat Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tapi apakah artinya nasihat-nasihat di Amsal itu nggak perlu? Itu perlu untuk pegangan kita. Di dalam koridor takut akan Tuhan. Kita lihat di Amsal 2, ayat 1-6. Di Amsal 1 juga ada, tapi saya senangin di Amsal 2 ini. Saya bacakan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan inilah poin saya yang terakhir, discover. Jadi tadi semua hikmat itu sebenarnya kalau dikejar, ujung-ujungnya adalah apa? Pengenalan akan Allah. Sebetulnya apa yang membuat saya tertusuk? Salomo udah ada ini di Amsal 2. Bahkan di Amsal 1 ayat yang kelima, dia udah bilang, takut akan Tuhan. Permulaan dari pengetahuan. Tapi dia harus melalui seluruh hidupnya. Akhirnya dia tulis kitab Pengkhotbah untuk balik lagi ke Amsal 1. Takut akan Tuhan. Karena apa? Karena Salomo di dalam perjalanan hidupnya, dia menjadi sangat berhikmat. Dia punya kemuliaan, dia punya kehormatan, keagungan. Dia punya glory. Dia punya pengamatan yang tajam. Dia bisa menjadi hakim, orang-orang suka sama dia. Orang-orang percaya sama dia. Tapi satu yang Salomo lupa. Dia kehilangan rasa takutnya akan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanannya, Salomo mulai melenceng. Di zaman Salomo, Israel nggak ada perang. Di zaman Salomo, Israel mencapai puncak kejayaannya. Kaya raya.
Tapi di zaman Salomo juga itu pertama kali berhala masuk ke dalam kerajaan di Israel. Dan Salomo adalah raja pertama yang menyembah berhala. Salomo, orang yang katanya penulis Amsal, 3.000 Amsal. Artinya apa? Artinya gak ada gunanya kita punya hikmat, bijaksana, kalau kita tidak punya takut akan Tuhan. Saya mau sharing lagi. Ketika dulu saya Bible study, kami ini sebetulnya adalah buah dari ini, kebetulan banget nih nggak ada rencana ya. Tapi hari ini orang yang menginjili kami yang dulu kenalan sama saya di rumah sakit, saya diinjili di rumah sakit. Jul sama Kak Dame datang ada di belakang. Kebetulan banget ya. Kebetulan pas ini. Kak Nur di sini ya, Ito Nur. Nah, Nur di Bogor dikenalnya namanya Nur, Jul dan Nur. Nah, dulu ketika Bible study dengan Bro Jul, bisa tanya sama dia. Yang saya tanya itu cuma satu, nggak pernah berubah dari awal study sampai selesai. Orang Kristen boleh kaya apa enggak? Udah itu aja yang saya tanya. Boleh kaya apa enggak? Karena background saya pengusaha. Saya waktu itu pengusaha kuliner. Dan waktu itu bisnis saya lagi naik-naiknya gitu ya. Tapi kan waktu Bible study, wah ini boleh kaya nggak nih kalau kayak gini ceritanya? Jadi mikir. Nah itu yang saya tanya, mau study yang keberapa pun waktu Bible study, saya tanya, boleh nggak orang Kristen kaya? Kalau boleh, saya mau. Jadi Kristen, saya mau ikut Tuhan. Kalau nggak boleh, ntar dulu lah saya pikir-pikir. Tapi saya bersyukur waktu itu Jul dan juga Irfan tuh nggak ngasih jawaban. Dia selalu buka dari firman Tuhan. Dia buka Matius 6 ya, saya ingat banget Matius 6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebetulnya pada saat itu fokusnya Jul dan Irfan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Fokus saya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang bawah ini yang menarik gitu kan. Wah, ini maulah saya. Fokus saya di bagian keduanya. Dan akhirnya kalau saya boleh cerita bahwa saya waktu itu sudah diajar dengan benar dan saya sudah punya takut akan Tuhan. Saya udah ambil keputusan saya mau jadi murid Tuhan, saya mau ikut. Tetapi di lubuk hati saya yang terdalam itu selalu terngiang dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu terngiang-ngiang. Akhirnya saya semangat banget di dalam pelayanan ya ketika saya mulai jadi murid Yesus. Saya aktif, bahkan waktu saya ingat banget awal-awal saya jadi murid pada saat itu memang pernikahan kami belum dibenerin, parenting belum karena baru aja. Saya itu lebih intim dengan Bro Saat daripada dengan istri saya. Jadi bangun tidur pagi buka Alkitab langsung kirim ke Bro Saat. Ini artinya apa Bro? Ini artinya apa Bro? Ini insight-nya begini Bro, bener nggak? Itu yang saya lakukan. Istri saya nyiapin masakan buat anak saya sekolah gitu, yang nyapu, ngepel. Saya bilang, taruh dulu, Tuhan. Nomor satu Tuhan. Selesai itu ke pasar belanja ya buat ini. Jadi tetap nggak beres rumah. Nah itu yang saya lakukan. Dan akhirnya karena saya sangat semangat, kita mulai di Raise Up. 1 tahun setelah kami menjadi murid Yesus, kami 1,5 tahun kami dipercaya untuk mulai memimpin PDA, grup sebuah grup di daerah Pamulang. Dan pada saat itu sebetulnya maju apa enggak ya, karena kami belum pernah memimpin satu orang pun pada saat itu, tapi dipercaya untuk memimpin grup. Saya semangat, ayo mau. Pokoknya lanjut terus. Karena apa? Pada saat itu saya pikir saya melayani Tuhan. Tapi apa yang waktu itu tersimpan di dalam hati saya dan itu belum betul-betul diberesin adalah dan semuanya itu akan ditambahkan kepada. Tapi itu di alam bawah sadar. Saya nggak sadar ya. Ini udah sadar saya cerita. Dulu belum sadar. Dan semua itu ditambahkan kepadamu. Itu ada. Dan akhirnya setelah 1,5 tahun itu, tiba-tiba entah gimana, pada saat kami mulai memimpin PDA itu, justru di situ bisnis kami mulai jatuh. Turun. Kenceng banget, ngebut. Cus gitu, padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aja sepi. Tiba-tiba aja nggak ada orang datang lagi. Saya nggak tahu, padahal resep nggak ada yang berubah ini. Nggak ada yang berubah. Semua sama, tapi waktu itu tiba-tiba itu turun aja. Ada kompetitor lain datang, ya setiap tahun juga seperti itu. Kenapa yang sekarang ini kok anjlok gitu? Itu waktu itu udah sekitar 7 tahun ya kita buka ya. Jadi sebenarnya udah cukup lama, udah banyak pelanggan. Tapi itu anjlok, terjun bebas. Dan setelah setahun ya, jadi 2 tahun. Setelah 2 tahun kami jadi murid, akhirnya itu harus tutup.
gulung tikar karena udah benar-benar habis, karyawan mulai kita pecatin satu-satu. Akhirnya saya udah mulai ini nggak bisa lagi survive dari sini, saya harus nyari bazar apa, jadi toko di rumah buka, tapi saya ke bazar dan itu jadi kegiatan sehingga kita sibuk banget. Tetapi di dalam hati saya itu yang tadi itu belum diberesin dan semuanya itu akan kutambahkan. Itu mulai membuat saya berpikir, ini saya salah gereja apa ya? Kenapa saya malah dikutuk di sini? Bukannya diberkatin gitu ya. Padahal saya semangat banget ini di jemaat. Dan akhirnya apa? Wah, itu momen-momen yang nggak gampang. Ketika kita PDA, kita kan selalu ada potluckan ya, kita bawa makan. Potluck, sorry. Ada potluck. Kita mau potluck, duitnya nggak ada. Gimana kita mau potluck? Tapi saya bersyukur karena kita adalah keluarga, saya bisa bicarakan itu dengan grup. Saya bilang, sorry kami nggak ada uang, boleh nggak? Kami nggak keluar uang, tapi kami yang masak. Kita tahu, karena kita juga ingin bisa memberi sesuatu. Tapi dasarnya adalah, dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Itu masih tetap, tapi saya belum sadar. Dan akhirnya tuh makin turun sampai titik terakhir, saya ngomong ke anak saya, Sal, papa mama udah nggak ada duit lagi. Papa mama harus pakai tabungan kamu, karena kita udah nggak ada uang lagi. Tabungan papa mama udah habis. Dan akhirnya kita pakai tabungan anak kami. Ya, habis juga. Akhirnya habis juga, nggak membaik, dan saya sudah mulai frustasi. Mulai, gimana nih, ini salah nih kayaknya nih, tapi salahnya di mana? Apa emang ini ya gitu ya. Dan saya mulai tanya-tanya teman-teman saya gitu ya, mereka bilang, wah coba bikin ini, coba bikin itu, kamu ini aja, rumahmu kan udah lunas, itu digade aja sertifikatnya ya, buat kamu modal, buka usaha baru apa segala macam. Banyak advice dari luar jemaat, begitu juga dari dalam jemaat. Tapi apa yang saya kerasa beda, dari dalam jemaat itu selalu membawa saya untuk, kamu ke Tuhan dulu, kamu coba saat teduhmu gimana, inimu gimana, dan selalu dipastikan, kamu bisa makan nggak hari ini, segala macam. Sorry. Nah, saya bersyukur karena saya ada di dalam pembimbingan. Karena pada saat itu sebetulnya gampang banget saya flip. Karena udah nggak ada duit lagi, saya butuh uang gitu kan. Akhirnya sampai titik terendahnya adalah apa? Saya balik ke orang tua. Jadi saya harus, Pak, sorry, boleh nggak minta uang buat bayar uang sekolah? Sorry, boleh nggak minta uang buat kebutuhan bulanan? Aduh, itu hancur banget itu ya, yang namanya harga diri. Tapi inilah yang membuat saya ternyata baru di situ saya mulai belajar sesuatu ya, pelan-pelan. Karena saya tetap ada berada di dalam pembimbingan di gereja, pada saat itu kan udah nggak ada kegiatan, saya ambil waktu, adalah kita rehat dulu. Rehat, saya narik diri, saya ambil waktu, nggak bisa baca Tuhan, nggak baca firman juga susah juga ya. Pada saat itu jujur aja susah, jadi cuma obey aja sama pembimbing. Dan akhirnya saya menemukan pelan-pelan bahwa ternyata selama ini saya itu nggak ada waktu loh buat keluarga saya. Nggak pernah ada, karena urusan saya cuma ministry sama kerjaan aja. Itu aja, saya nggak ada waktu ngobrol sama istri, saya nggak ada waktu spend time sama anak saya. Dan justru pas di situ saya baru lihat, iya ya, ini anakku udah gede sekarang. Pada saat itu dia kelas 4 SD, saya ingat banget. Dan waktu itu saya tuh nggak pernah ada waktu. Jadi anak saya tuh pengen banget bisa naik sepeda, tapi waktu itu nggak bisa. Harusnya ini buat istri saya loh tadi pas komuni. Aduh. Beginilah ya. Thank you. Nah, karena saya nggak ada waktu. Dan di momen itulah saya punya kesempatan untuk ngajar anak saya naik sepeda. Dan hobi dia sampai sekarang itu naik sepeda. Sampai sekarang. Saya bersyukur karena itu membantu saya. Sekarang saya lagi ajarin dia naik motor. Saya bersyukur dia udah bisa nih naik motor sekarang pelan-pelan. Udah bisa. Meskipun awalnya orang ngelihatnya horor ya, karena saya boncengan di belakang, anak saya di depan. Orang lihat dari belakang, kok nyetir gitu banget? Pas lihat depan, iya ada orang di depannya. Kalau dari belakang kelihatannya saya doang nih, kan kayak gini tuh.
Nggak kelihatan di depannya ada orang. Ketutupan ya. Tapi sekarang dia udah bisa meskipun masih pelan-pelan, tapi saya udah nggak perlu naik motor, dia sendiri, dia nyalain, dia yang gas, dia udah bisa. Dan saya bersyukur ya ada waktu itu. Dan itu saya belajar waktu rukonya dia, waktu usaha saya diambil Tuhan. Terus apa? Pernikahan. Dulu cara saya di dalam pernikahan itu adalah my way or highway. Ikut gua, kalau nggak lu pergi. Tadi istri saya sharing, 2 tahun nggak ngunjungin orang tuanya. Karena apa? Karena nggak boleh sama saya. Kalau kamu mau kunjungin, kamu pulang sekalian, jangan balik lagi. Ini dulu, sebelum saya jadi murid. Saya brutal lah. Pokoknya itu dulu, sebelum saya jadi murid Tuhan. Dan saya punya sangat buruk dengan mertua saya yang laki-laki. Nanti bisa spend time untuk detailnya, tapi mudah bacanya, jelas. Cara kami menikah, siapa yang senang? Orang tua mana yang senang dengan cara kami menikah? Nggak ada. Di hubungannya pasti rusak. Tapi yang saya mau cerita bahwa semenjak kami jadi murid, ya almarhum papi itu, waktu itu kita berusaha rekonsiliasi ya 5 bulan. Dan selama 5 bulan dia Bible study. Dia Bible study, karena dia ngelihat perubahan yang ada dalam hidup kami. 1 hari sebelum almarhum meninggal, papi itu bilang gini, Dit, papi mau dibaptis dong. Tapi Tuhan punya rencana lain, karena besoknya papi meninggal. Malam hari itu dia meninggal karena dia ada diabetes, gulanya turun terlalu jauh. Jadi malam itu dia meninggal dalam tidurnya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati kita, bukan ritualnya. Itu saya percaya. Dan saya tahu, meskipun hari ini papi saya udah nggak bisa lihat lagi, tapi dari firman Tuhan saya temukan, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ketika meninggal itu hanya tubuhnya yang meninggal. Tapi rohnya itu kembali kepada Tuhan. Jadi saya tahu bahwa saya akan ketemu lagi. Hari nanti itu akan jadi satu, kangen-kangenan lah ya. Nah, jadi dari situ akhirnya saya belajar bahwa ternyata usaha saya tadi itu adalah dosa terbesar saya yang menghalangi saya untuk saya bisa datang kepada Tuhan. Karena di dalam usaha ini itu ada pride yang sangat besar. Kalau saya ketemu teman-teman SMA biasanya kita reunian, sekarang lo jadi apa? Pengusaha gue, kan gitu kan? Pengusaha, habis jalan-jalan kemarin ke Singapura, ini kemarin habis ke Thailand. Lalu gimana? Kan ada karyawan. Itu pride saya dulu. Itu yang Tuhan mau singkirin. Yang saya pernah bisa lihat itu. Ditambah apa? Yang tadi, maka semuanya itu akan kutambahkan. Itu yang paling busuk ya. Hal itu sebetulnya yang membuat saya tidak bisa melihat Tuhan. Kalau saya dengan kondisi hati seperti itu baca Amsal, semua hikmatnya bisa membuat saya mendapatkan yang namanya tadi glorious observation. Itu saya bisa punya semuanya. Saya jadi orang yang sangat berhikmat. Usaha saya akan maju. Tetapi tanpa takut akan Tuhan, akhir hidupnya akan seperti penulis pengkhotbah, penuh dengan penyesalan, karena semuanya adalah kesia-siaan demi kesia-siaan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sangat personal. Justru melalui usaha saya dibuat bangkrut itu, di situ saya bisa tahu bahwa Tuhan saya hidup, bahwa Tuhan itu ada. Itu yang membuat saya, justru itu yang membuat saya jadi, wow, ternyata dia benar-benar care sama saya. Karena cuma Tuhan yang tahu caranya untuk menghajar saya. Mungkin selama ini udah banyak lewat saat teduh, lewat brother sister, tapi saya nggak peka. Sehingga akhirnya Tuhan sendiri. Dan saya bersyukur, kalau tema kita bulan ini adalah tentang fellowship. Sharpen one another. Saya bersyukur karena selama di dalam pergumulan saya berada di tengah-tengah jemaat yang selalu menajamkan saya. Meskipun saya ingat atau gitu ya, pembimbing saya berusaha bergumul, pelayanan jangan mundur, itu yang dia bilang. Bergumul silahkan bergumul, tapi pelayanan jangan mundur. Karena ini bicara hati, bukan bicara skill, bukan bicara tentang waktu aja, tapi tentang hati kamu. Dan itu yang saya belajar banyak. Akhirnya ketika tahun 2019 ya, akhir tahun bulan November, saya pada saat itu berusaha dan Kak Jo datang untuk tanya apakah kami mau masuk ke layanan full time. Saya langsung jawab saat itu juga, saya bilang saya mau. Saya nggak tahu gajinya berapa, saya udah nggak peduli lagi. Karena satu yang saya tahu, waktu saya bergumul tadi, saya nggak ada uang, tabungan anak saya akhirnya habis. Saya harus balik ke orang tua. Kita waktu itu harus mencukupkan pokoknya untuk belanja seminggu, nggak boleh lebih dari 100.000. Jadi yang kita makan nih, kalau nggak nasi goreng, mie goreng, itu aja supaya cukup 100.000 untuk seminggu. Itu proses yang harus yang Tuhan kasih buat saya untuk saya mengerti. Dan apa yang saya bersyukur? Sekarang ternyata bisa makan gitu juga, saya nggak mati, gendut lagi.
obesitas. ternyata nggak ya, ternyata hidup itu lebih penting kan daripada pakaian, daripada makanan. Itu kan dibilang di Matius 6. Saya nggak ngerti, tapi lewat proses itu saya jadi ngerti. Saya jadi ngerti dan ternyata itu fine-fine aja. Jadi waktu saya tahu bahwa saya dijaga sama Tuhan. Hari ini keluarga saya dipulihkan. Hubungan saya dengan anak saya sekarang, waduh, share lah. Kita bisa mandi bareng sekarang udah. Dia keterusan malah. Saya udah nggak mau, dia masih mau aja terus. Dan ketika hubungan kami dipulihkan, lahirlah anak kedua kami. Makanya kenapa jaraknya jauh. Dulu saya nggak mau nambah anak, saya nggak suka anak kecil. Itu dulu seperti itu. Jadi ini semua kerja Tuhan di dalam hidup kami. Jadi waktu bro saat datang, kamu mau nggak full time? Saya mau, saya bilang. Saya nggak tunggu besok, nggak tunggu pikir lagi. Karena selama itu ikut Tuhan, saya tahu aman. Pasti saya aman. Meskipun tidak sesuai keinginan saya, meskipun tidak sesuai yang saya harapkan, tapi itu pas untuk saya. Saya akan cukup. Itu yang jadi iman saya, itu yang saya percaya. Dan saya bersyukur sekali karena akhirnya saya bisa discover God, bisa menemukan Tuhan. Jadi hari ini ada 3 poin tadi yang kita belajar ya. Ada glorious, ada observation, dan ada discover. Ya, jadi ini ada God, God. Jadi hikmat dari segala hikmat. Kesuksesan dari kita menggali hikmat di dalam Amsal adalah takut akan Tuhan. Mau seberapa kita pun berhikmatnya, kalau tidak ada takut akan Tuhan, maka semuanya adalah kesia-siaan demi kesia-siaan. Itu yang pengkhotbah bilang. Kalau hari ini kita masih keraskan hati kita bilang, tapi begitu amatlah. Masa mau jadi Kristen aja harus dibimbing? Masa harus ditegur? Masa harus ini? Kita merasa kita lebih berhikmat dari Salomo, hati-hati. Karena Salomo orang paling berhikmat sekalipun, karena nggak ada yang tegur dia. Lihat akhir hidupnya. Kita belajar dari Daud. Daud ada yang tegur. Siapa? Nabi Nathan. Daud ditegur Nabi Nathan. Dia Salomo. Siapa yang tegur Salomo? Gak ada. Mungkin karena apa? Orang sungkan sama dia. Dia terlalu berhikmat, terlalu bijak. Jadi orang bahkan udah gak kepikiran lagi untuk tegur dia. Jadi apa yang kita harus belajar? Pertama, takut akan Tuhan. Gak ada yang lain. Kalau kita mau berhikmat, pastikan hikmat kita ini di bawah dari rasa takut kita akan Tuhan. Jangan sampai itu justru menipu kita, menarik kita, sehingga keinginan hati kita membuat kita menjadi corong dari Tuhan. Itu aja firman Tuhan yang bisa saya sharingkan untuk pagi ini. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, mempertajam fellowship kita, bisa mempertajam fellowship kita satu sama lain, untuk kita semakin tajam di dalam Tuhan. Terakhir sekali saya mau sharing. Ada satu couple, baru saja jadi murid terus di Tangerang Barat. Dan dia mengalami persis yang kami alami. Minggu lalu dia baru jual semua barang-barang di tokonya karena gulung tikar. Saya bilang sama dia, bro, tenang, saya tahu. Kamu jangan fokus ke uangnya. Coba kamu lihat meritmu gimana. Kamu selama ini gimana nyelesain konflik. Kamu sama anak-anak kamu gimana. Saya percaya banget karena apa? Karena itu dari pengalaman saya pribadi. Saya nggak bilang bahwa ini adalah template, tapi saya percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu atas seizin Tuhan. Itu adalah cara untuk menajam. Itu cara Tuhan untuk menegur kita. Itu cara Tuhan untuk membantu kita, untuk kita bisa melihat siapa Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih atas firman yang luar biasa Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar begitu banyak dari firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau boleh Tuhan berikan Salomo Tuhan, kisah Salomo sehingga kami semua bisa belajar dari Salomo Tuhan. Terkadang sebagai manusia Tuhan, kami merasa kami sudah tahu, kami mau pakai pengertian kami sendiri, kami mau pakai hikmat kami Tuhan. Tapi hari ini kami belajar Tuhan dari Salomo, bahwa hikmat saja tidak cukup Tuhan, kebijaksanaan tidak cukup Tuhan. Karena sesungguhnya hikmat yang terbesar adalah takut akan Engkau Tuhan. Tuhan kiranya Engkau terus sertai kami Tuhan, Engkau bantu kami Tuhan, untuk kami bisa terus memiliki hati yang benar di dalam Engkau. Beranikan kami Tuhan untuk kami terus tunduk akan perintah-perintah-Mu dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau terus sertai fellowship kami Tuhan, sertai jemaat Tuhan di Bogor, di Tangerang, dan di seluruh Indonesia Tuhan. Bantu kami untuk kami punya fellowship yang benar, yang saling menajamkan di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.